Halo, selamat datang di channel YouTube Tomboss. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua syarat sebagai direktur atau pemilik CV itu bisa ngambil free pay dan gimana sih cara lapor di SPT tahunannya. Karena kan sekarang ini baru ada pengumuman dari Menteri Keuangan kalau laporan SPT tahunan itu diperpanjang ya sampai 30 April 2026. Nah, ini teman-teman pemilik CV, direktur CV yang belum memanfaatkan perpanjangan itu bisa langsung dimanfaatin buat nanti lapor SPT tahunan ya. Nah, di sini ada beberapa syarat ya. Kalau teman-teman sebagai pemilik CV, direktur CV mau ambil free pay itu seperti apa? Jadi pertama, free pay itu harus tercatat di laporan keuangan CV, teman-teman ya. Jadi biasanya di laporan neraca karena mengurangi laba ditahan di bagian ekuitas atau di neraca. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sampai teman-teman mengakui free pay di SPT tahunan teman-teman, SPT tahunan orang pribadi, tapi di CV-nya tidak diakui isi free pay itu gitu ya, tidak dilaporkan. Nah, itu kan pasti bakal jadi pertanyaan. Yang kedua adalah frekuensi pengambilan free pay ini tertuang di dalam anggaran dasar pendirian CV. Jadi CV itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang misalnya boleh diambil free pay-nya itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau bahkan ada yang bisanya setahun sekali. Nah, itu memang berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan masing-masing ya. Kesepakatan dari pendiri CV itu. Jadi harus disepakati juga di dalam anggaran dasar pendirian CV. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, harus ada dokumentasi keputusan rapat atau surat keterangan dari CV untuk pengambilan free pay. Jadi misalnya teman-teman dalam setahun itu dapat free pay 100 juta misalnya ya. 100 juta nanti teman-teman harus melakukan dokumentasi rapat misalnya ya, teman-teman rapat dengan sekutu lainnya lalu nanti memutuskan kalau misalnya teman-teman dapat ngambil free pay 100 juta atau misalnya bukti transfernya dari badan ke rekening pribadi atau surat keputusan yang teman-teman buat untuk menyatakan free pay itu bisa diambil 100 juta dalam tahun 2025. Nah, ini contohnya. Yang nomor keempat juga terakhir, ini free pay harus dilaporkan di SPT orang pribadi. Nah, caranya kayak gimana? Teman-teman harus masuk ke Cortex ya. Masuk ke Cortex untuk laporannya dari awal SPT tahunan, teman-teman tinggal klik link deskripsi di bawah ya, udah saya buatin detailnya untuk pemilik CV. Cuma yang poin paling penting ketika kita mau mencantumkan free pay itu di ini ya, di bagian I. Pernyataan transaksi lainnya. Ini yang teman-teman pilih yang ini. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di 14D? Jadi free pay itu termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Ini kita klik ya. Nanti kalau ya itu bakal muncul kayak gini di atas di lampiran 2. Ini yang kolom atau baris B ya. Kalau ini kan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Tapi teman-teman pilihnya nanti yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tinggal klik di sini tambah. Nah, pilih yang ini ya. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham persekutuan perkumpulan dan lain-lain, kodenya 406. Nanti masukkan NPWP CV teman-teman, masukkan nama CV-nya, masukkan penghasilan brutonya dalam 1 tahun. Misalnya tadi 60 juta gitu ya, misalnya 60 juta. Nanti kita tinggal klik simpan. Nah, kalau udah klik simpan seperti itu, nanti bisa dilihat ya di paling bawah SPT-nya sudah nihil. Jadi tidak ada kurang bayar ataupun lebih bayar karena memang free pay bukan termasuk objek pajak. Oke, itu aja infonya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dengan video ini, lupa klik like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan langsung tanya aja di kolom komentar. Terima kasih.